kon wako. Duduk kampung kau madan nuhang, hutang kecil di bayar hutang kedan dan suah. Dosa tumpan salah minta ampun, kau dak lah. Hutang kecil di bayar hutang kedan dan musuh. Dosa tumpan salah minta ampun, kau dak awalan di balang awalnya aku. Kau tu kan hutang kecil di bayar. Serang! Ayo lempar terus. Eits, kami bukannya mau menghancurkan rumah ini loh. Ini adalah ritual adat untuk menyembuhkan orang sakit. Seru dan ramai ya. Melempar rumah ini disebut Nyahang Omah alias menyerang rumah. Tenang, rumah yang dilempar tidak akan sampai hancur kok. Itu sebabnya kami tidak pakai buah kelapa betulan, melainkan hanya menggunakan kulitnya saja. Setelah selesai melempari rumah, tetua adat yang mewakili keluarga pemilik rumah akan keluar. Ampun, 1000 kali ampun. Hutang kecil tu kami maji, hutang gedang tu kami masuk. Bawa kacuan tu burung gagak di batang merangan, lalu terbang ke batang belimbing. Janganlah tegak di tengah laman, naiklah kita duduk berunding. Pengobatan tradisional ini menggunakan kunyit dan beras, lalu disembur ke arah luka orang yang mengalami kecelakaan. Kebetulan, baru beberapa hari lalu, Bang Ilham jatuh ketika memanjat pohon. Ritual Nyahang Omah juga dibuat untuk menjaga keluarga dari hal-hal buruk. Kemudian setelah semua selesai, pemilik rumah akan memberikan bubur sumsum sebagai ucapan terima kasih kepada warga. 100 daun gambir. Petik daun gambir secukupnya, jemur, kemudian ditekan-tekan sampai mengeluarkan getah dari pori-pori daunnya. Walaupun memiliki rasa yang pahit, tapi daun gambir dipercaya memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai obat diare dan memperkuat gigi, yaitu dengan mencampurnya bersama daun sirih. Lang, banyak pihak kami ada. Oh iya no, banyak banyak. Mana itu lang? Ya. Banyak nih anak. On tengah. Tak betul loh anu bu kita. Ayalah, biar aku ngulah. Aku ngubui ya. Ya. Nah, lang, duduk sih kau. Kalau lek payoh nak kawan ah. Iya no. Ya, duduk ya. Setelah diproses, getah gambir akan muncul di permukaan daun dan akan berubah menjadi kering dan berwarna putih. Nyumpun mak gua nak cukup. Kau ah. Jual sih kau nyumpun ah. Agak kau lang ah. Mek kau lang. Mek gua nak mek lah sih. Pol, mau main ke Bio? Terima kasih nah, pain. Ya Leo. Iya. Ih, walaupun bermanfaat, tapi sepertinya lidahku tidak cocok untuk mencoba kebiasaan itu, Bu. Ah, ada di sini ada 20 tahun gua. Nah, lewat besok mulai lah kumpul. Pain. Pain. Olah. Kawan kau dah dua gawe bet belum minum deh bisa. Lebih baik aku menemani kawan-kawan saja mengupas kulit padi. Alat ini namanya kisa. Padi yang sudah dijemur dimasukkan ke dalam kisa untuk dikupas kulitnya. Baru deh, kemudian bisa ditumbuk dan dimasak. Teman, ayo ikut kami berburu. Belalang adalah serangga pemakan tumbuhan. Serangga ini banyak ditemui di daerah yang ditumbuhi rumput. Walaupun memiliki sayap di belakang tubuhnya, mereka biasanya hanya mampu terbang dalam jarak yang pendek. Hewan berantena ini lebih sering menggunakan kaki belakangnya yang besar untuk melompat dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lainnya. Oh iya teman, dengan menangkap belalang di alam, kami juga menjaga supaya jumlahnya terkendali. Sebab kalau terlalu banyak, bisa-bisa si belalang ini menjadi hama perusak tanaman Pak Tani. Lang, dapat lang. Ya, lang. Atur, sikot dapat ah. Wah, sudah apa ya? Sudah banyak nih,
Sekarang waktunya melihat hewan jeratan kita, yuk. Nang! Berapa, Nang? Masuk kapal. Kapal. Lebih Nor. Ya, masukkan. Kamu jalan. Sudah banyak nih. Sekarang waktunya melihat hewan jeratan kita, yuk. Kejar! Jangan sampai lepas tuh. Teman, percaya tidak? Kami menangkap ayam ini dari hutan loh. Caranya dengan menggunakan pemikat, yaitu ayam lain sebagai umpan. Sayang sekali, tadi ayamnya terlepas dari jerat. Makanya, kami harus bersusah payah mengejarnya. Ayo Iskandar, Saipul, Mahdor, tangkap ayamnya. Berbeda dengan ayam yang dipelihara di kampung, jantan yang satu ini lebih lincah. Yap, dapat. Simsalabim. Ini ayam bukan sembarang ayam. Ini namanya ayam hutan. Berbeda dengan ayam kampung yang suka makan biji-bijian seperti padi dan jagung, ayam hutan lebih menyukai makan serangga. Selain itu, unggas ini juga berukuran lebih kecil daripada yang hidup di kampung. Bang, ayam siapa nah? Kena ikan dah. Ayam siapa nah? Wah, kata kawan ayam kawan, mana ayam hutan? Nah, di mana kang beli ayam nah? Kena jihe dah. Wah, basing beda tu boleh nyihek ayam hutan ko. Kata kawan ayam kawan, kakak ayam hutan ko, berjehek kang beli ka? Iya. Ada boleh nyihek ayam ko lebih dari rahwak ko. Siko ayam ka bang Bi? Iyalah, kami rentau. Yalah ayam ka bang Bi, kakek boleh pin lagi. Wah, untung saja ada paman yang memberitahu kami. Kalau ayam hutan tidak boleh ditangkap atau dipelihara. Nang, oi, apa abang tu mandi? Apa ya magi makan tu deh? Kayaknya terus. Olah. Biar abang tu lebih di hutan dulu apa? Yo main lain ya. Oh main di kampung ya. Ayo. Teman, di daerah kami ada sebuah cara unik untuk menjaga sungai, termasuk ikan-ikan di dalamnya. Caranya adalah dengan membuat lubuk larangan. Ya nek. Jangan aku bikok siko. Ya. Ikon nak ditutup. Ya. Muit lubu lahang. Ya. Kau yo ikan banyak siko. Ya. Wak mancing, suruh berhenti. Ya nek. Ya. Ya nek. Ya. Woi, Alam jang lo. Mana nutup? Ya. Mana nutup? yo lalang kalau lagak tun minum dah pergilah sebelah deh. Ayo nak mesti nak. Ya, sama. Berhenti dulu. Kan nutup mah. Ya, kau bantu nutup mah. Nutup larangan. Ya. Kalau itu ni lah hilah. Ya. Kalau itu macam lah lahi. Ya, nutup. Dalam kegiatan ini, tetua adat akan memanjatkan doa dan menutup sungai dari aktivitas penangkapan ikan. Budaya ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat untuk melestarikan alam. Setelah 2-3 tahun, lubuk larangan baru bisa dibuka. Kemudian baru deh kita boleh bebas memancing di sungai ini. Biasanya waktu pembukaan lubuk larangan adalah saat masyarakat akan melakukan pembangunan seperti surau atau masjid. Caranya dengan membayar izin masuk untuk mancing atau membeli ikan hasil tangkapannya. Pulang. Gawe sudah. Boleh. Nah, kalau sudah tidak boleh mengambil ikan di sungai, kita cari tempat lain saja yuk. Teman, alam memberi kita banyak cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak bisa mengambil ikan di sungai, sawah juga bisa jadi tempat yang pas untuk kita berburu ikan loh. Caranya menggunakan sekap.
yaitu anyaman rotan untuk perangkap ikan. Kalau dilihat sekilas, bentuknya mirip kandang ayam ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak tangkapan. Cara menggunakan sekap adalah dengan memasukkannya ke dalam lumpur. Kalau kita merasa ada ikan yang bergerak dan menabrak dinding rotan, itu tandanya kita berhasil mengurungnya. Setelah itu, baru kita putar-putar air di dalamnya, supaya ikannya pusing, jadi mudah ditangkap. Iya, apa ku bilang? Dapat kan? Nah, itu. Gedangnya. Gedangnya, no. No, di kenor. No. Oh iya, selain kami, banyak juga masyarakat yang mencari ikan di tempat ini. Biasanya ikan yang paling sering didapat adalah ikan gabus, seperti tangkapan kami ini. Teman, kami tinggal di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Jambi. Wilayah ini dipercaya sebagai daerah suku asli orang Jambi. Di sini masih terdapat puluhan rumah berusia lebih dari 600 tahun dan masih dijaga kelestariannya. Yo. Awas lang. Ini kena kahangit, pul. Dah, lagi dah. Biar aku. Tuh, 2, 3. Dengan rotan, kita bisa membuat berbagai kerajinan tangan berkualitas loh. Kita ambil agak panjang ya. Wah, kelihatannya batang rotannya nyangkut nih. Ayo, tarik terus. Oh iya, rotan merupakan tumbuhan merambat yang biasa tumbuh di hutan tropis seperti di Indonesia, teman. Nah, ya, apa betul tuh? Penggunaannya sering kita temukan dalam bentuk kursi, pengikat pagar, sampai tali jemuran. Boleh, ayo. Kalau banyak kah? Ayo. Boleh. Nah, kelihatannya cukup nih. Ayo kita buat. Kita hanya membutuhkan peralatan sederhana kok. Seperti potongan kayu dan beberapa karet ban untuk mengikat. Setelah itu, kita tinggal menyatukannya saja. Jadi deh. Senang rasanya bisa bermain bersama di luar rumah. Ayo semangat namburnya. Teman, ini adalah Danau Teluk Badak, danau indah yang ada di kampungku. Danau ini selalu dilelang setiap tahunnya. Kebetulan tahun ini pamanku yang memenangkan lelangnya. Menang lelang berarti kita berhak memanen seluruh ikan yang ada di danau ini. Bayangkan saja berapa banyak ikan yang bisa kami panen nanti. Dalam satu kali panen, kita bisa mendapatkan hasil puluhan ton. Oh iya, kegiatan ini namanya ngisar, yaitu menggiring ikan dari ujung danau ke rumah ikan. Setiap hari dalam 1 bulan, Paman Kurni dan para pekerjanya akan menggiring ikan menuju ke kilung. Alat tamburnya adalah bila bambu yang dibawanya terdapat kayu dengan bentuk kerucut. Tujuannya untuk membuat riak air lebih besar dan mengeluarkan suara, sehingga ikan-ikan berlarian ke kilung. Menggiringnya harus kompak ya. Sekali menggiring, kita tidak boleh berhenti sebelum sampai ke ujung danau. Nah, ada satu perahu yang bertugas memasang kerakat atau jaring pembatas, supaya ikan tidak kabur lagi. Memanen ikan di kilung tidak bisa sendirian, teman. Harus berpasangan menggunakan 2 sampan.
Ini dia nih yang namanya kilung, tempat akhir di mana ikan berkumpul setelah digiring. Ikan akan masuk ke dalam kilung yang berbentuk balok raksasa ini. Purun yang tumbuh liar di rawa ini bisa dijadikan berbagai macam anyaman. Bahkan daerah kami disebut sebagai kota tikar. Purun adalah sejenis tumbuhan rumput. Batangnya panjang dan berongga-rongga. Mengambil purun tidak bisa sembarangan loh, ada tekniknya. Kita harus memegang erat batang purun, tahan genggaman kita jangan sampai tergeser. Karena kalau batangnya sampai pecah dan tangan kita bergeser, tangan kita bisa luka. Dika, Rifki, Dika, mana si Bram? Nah itu dia, nah makan dia. Long, ngapa? Ngap kaki lu gatal-gatal loh. Ibram kok jadi garuk-garuk begitu? Nih. Ayo ngap, gatal-gatal loh. Oh iya jauh lah kena. Di situ kita nyari obatnya lagi. Oh, rupanya kakinya gatal karena kena lumpur rawa. Bram, jangan masing-masing ngapot. Ayo, kita cari pohon karmunting buat obatin gatalnya Ibram. Ika daunnya di mana, Mak? Umak hebat ya, masih ingat obat-obatan alami dari nenek moyang dulu. Ayo kita petik. Seperti kata Umak ya, kita hanya mengambil pucuk daun mudanya saja. Teman, karmunting tumbuh liar di sini. Jika sedang musim buah, buahnya pun enak dimakan dan kaya akan manfaat. Seperti obat penyakit gula dan obat luka. Sabar ya Bram, ini daunnya sedang kita petik. Nah jadilah kita lah banyak oleh. Ayo Mak kita ngobati kaki Bram, Beh. Sudah cukup nih, ayo kita obati si Ibram. Bolang. Ngapa, Mak? Mbak Iko caranya yo. Nah Iko kan daun karmunting. Iya, Mak. Nah diambil, dipetik. Sudah diambil, dipetik. Nah Ikonya dibuang. Nah kapan sudah dibuang, baru di Mbak Iko kak. Iko ini obat untuk gatal-gatal. Itu. Kami percaya, daun karmunting ini bisa mengurangi rasa gatal akibat lumpur rawa tadi. Aku juga mau pakai takut kena gatal-gatal kayak Ibram. Aku baik, aku nganu kakimu Bram. Aku lana baik. Nah lang sudah kita balik. Ayo Mak, Beh. Ayo Mak. Ayo. Semoga gatalmu cepat hilang ya Bram. Ayo kita bawa purunnya pulang. Nenek dan Bibi sudah menunggu rupanya. Teman, purun yang tadi kami ambil tidak bisa langsung dianyam. Purun yang masih basah harus dijemur dulu. Purun digelar menyerupai kipas seperti ini, supaya keringnya merata. Rifki sudah. Nah deh. Rizky Ngapa deh? Banyak deh. bantu isi. Ibram, Rifki, kalian semangat ya, bantu Bibi numbuk purunnya, biar aku sama Dika bantu Umak dan Nenek menganyam. Purun ini bisa dianyam menjadi berbagai macam kerajinan, mulai dari topi, tas, dan yang paling terkenal adalah tikarnya. Teman, keluarga besar kami adalah para pengrajin purun. Itu sudah turun-temurun hingga sekarang diwariskan ke ibu. Kamu apa deh? Nah, sudah lah nih. Aku juga gak mau kalah dong. Sebagai generasi penerus, aku harus melestarikannya. Apalagi ini keterampilan turun-temurun dari nenek moyangku. Aku punya cita-cita ingin menularkan kearifan lokal ini ke teman-teman di seluruh Nusantara. Karena aku si Bolang, aku anak Indonesia.